Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Loli selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Okti Salsabila dengan nomor NPM 221305304. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan tentang ibadah atau untuk menjelaskan salah satu kegiatan yang termasuk ke dalam ibadah, guna untuk memenuhi tugas. Puasa merupakan salah satu contoh ibadah yang paling sering kita lakukan. Macam-macam puasa dalam Islam perlu diketahui oleh umat muslim, sebab bukan hanya di bulan Ramadan saja kita dapat berpuasa, tetapi di hari-hari lain atau di hari-hari besar lain kita juga dapat menjalankan puasa. Ada berbagai jenis puasa, yaitu ada puasa wajib dan puasa sunnah yang dilakukan pada waktu tertentu atau karena ada syarat atau janji tertentu. Ketika sudah mengetahuinya, banyak manfaat yang bisa kita dapat jika melakukan puasa. Puasa wajib adalah hal yang harus dilakukan oleh umat muslim jika dijalankan akan mendapatkan pahala dan jika tidak dijalankan maka akan mendapatkan dosa. Sedangkan sunnah berarti tidak harus menjalankan karena boleh dilakukan dan juga boleh tidak. Termasuk dalam rukun Islam yang ketiga, setelah syahadat dan sholat, maka wajib kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan yang namanya puasa. Yang pertama yaitu ada puasa nazar. Puasa nazar itu merupakan ibadah yang bersifat sunnah atau fardu kifayah, tetapi puasa ini hukumnya akan berubah menjadi wajib apabila seseorang telah bernazar dan keinginannya itu tercapai. Contohnya saja, kita berkeinginan untuk lulus tepat waktu dan kita melakukan janji, yaitu jika kita lulus dalam waktu 3,5 tahun, maka kita akan bernazar memberikan sesuatu kepada orang atau bernazar ingin pergi ke suatu tempat, maka itu kita wajib melaksanakan puasa nazar apabila keinginan kita tercapai. Menurut Muhammad Ahsan dan Sumiati dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, hukum puasa nazar telah dijelaskan dalam dalil Quran surat Al-Insan ayat 7 yang berbunyi Yafuna bin nazari wa yakhafuna yauman kana sarrafu mustatiroan, yang artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Hukum nazar menjadi wajib juga telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 270. Apabila tidak mampu melaksanakan puasa nazar seperti yang telah dijanjikan, maka seseorang tersebut harus menerima konsekuensi puasa nazar, yaitu berupa memberi makan 10 orang miskin, memerdekakan 1 orang budak, memberi sebuah pakaian kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu melakukan salah satu perkara di atas, hendaklah seseorang tidak berpuasa selama 3 hari. Atau hendaklah seseorang itu berpuasa selama 3 hari, guna untuk melaksanakan atau menjalankan janji yang telah diucapkan. Berikutnya yaitu ada puasa Syawal. Puasa Syawal ini merupakan puasa sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan pahala. Salah satunya itu puasa Syawal yang dilakukan 6 hari pada bulan Syawal yang dilakukannya setelah kita melakukan yang namanya puasa Ramadan atau puasa yang dilakukan pada bulan suci. Dan puasa ini tidak wajib dilakukan, namun jika kita ingin menjalankannya tentu kita bisa mendapatkan banyak pahala. Selanjutnya yaitu ada puasa Senin Kamis.
Berpuasa pada Senin Kamis tidak termasuk puasa wajib, namun banyak orang melakukannya. Tentu saja, hal ini pun memiliki makna, sebab dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta umatnya agar melakukan puasa Senin dan Kamis. Mengapa sih harus puasa Senin dan Kamis? Mengapa tidak di hari lain? Karena pada hari Senin adalah hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Kamis adalah hari di mana Al-Quran diturunkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ketika ditanya tentang alasannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan dipersembahkan pada hari Senin dan Kamis, maka Allah akan mengampuni dosa setiap orang muslim atau setiap orang mukmin, kecuali dua orang yang bermusuhan. Maka Allah berfirman, tangguhkan keduanya. Ini terdapat pada hadis riwayat Ahmad. Selain penjelasan tadi, terdapat niat puasa Senin Kamis. Niat puasa pada hari Senin yaitu nawaitu shauma yaumal insaini sunnata lillahi ta'ala, yang artinya saya niat pada puasa hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Berikutnya yaitu ada niat puasa sunnah pada hari Kamis, yaitu tidak jauh berbeda, yaitu nawaitu shauma yaumal kamisi sunnata lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa pada hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Berikutnya yaitu ada puasa Daud. Puasa Daud termasuk puasa yang cukup unik, sebab kita melakukannya selang-seling. Maksudnya yaitu sehari melaksanakannya dan hari esoknya tidak, begitupun seterusnya. Tujuan puasa ini yaitu untuk meneladani sosok Nabi Daud alaihi salam. Puasa Daud ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan puasa sunnah lainnya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Ia berpuasa 1 hari lalu berbuka 1 hari. Salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat Nabi Daud. Ia tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/6-nya. Hadis riwayat Bukhari. Niat puasa Daud yaitu nawaitu shauma Dauda sunnata lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa Daud sunnah karena Allah Ta'ala. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis puasa sunnah lainnya, tapi tidak kalah penting yaitu ada salah satu puasa wajib yang tentunya setiap tahunnya kita lakukan, yaitu ada puasa Ramadan. Puasa ini biasanya terdiri dari 30 sampai 29 hari. Puasa Ramadan ini wajib hukumnya bagi umat Islam untuk melaksanakannya. Apabila kita tidak melaksanakannya, maka hukumnya adalah dosa. Bagi wanita pun yang sedang menstruasi atau yang sedang menyusui seperti ibu hamil, itu bisa tidak berpuasa pada bulan ini. Tetapi itu kita wajib menggantinya di hari lain. Dalil yang terdapat dalam puasa ini, puasa Ramadan, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa agar kamu bertakwa. Selain dalil yang tertera, terdapat juga niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan ini yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala.
Artinya aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang salah satu kegiatan ibadah yaitu berupa puasa. Masih banyak jenis-jenis puasa lainnya yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Saya mohon maaf apabila ada perkataan dan dalam penyampaian yang kurang tepat atau masih banyak kekeliruan. Saya hanya manusia yang tentunya pasti memiliki cukup banyak kekurangan. Eh, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.